dari semangat juang Ibu Pertiwi. Memupuk tekad, menyatukan asa untuk bangsa Indonesia. PT Pupuk Kalimantan Timur merupakan perusahaan yang memproduksi pupuk sejak 7 Desember 1977. Dengan produk utamanya yaitu pupuk amonia, NPK, dan urea. Hingga kini, PKT menjadi perusahaan yang memproduksi pupuk ke-6 terbesar di Asia, yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap bisnis dan tanggung jawab sosial, serta membuat produk dan jasa yang memiliki kualitas tinggi dan berdaya saing. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, PKT dapat memberikan nilai tambah dan keuntungan bagi perusahaan. PKT berencana membangun proyek pabrik urea dan amonia, pembuatan energi terbarukan, dan petrokimia dalam rangka memenuhi peningkatan kebutuhan pupuk dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan masyarakat, serta mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya di kawasan Papua. PKT melalui Chief Financial Officer-nya, Komaru Zaman, berencana untuk mengajukan proposal terkait program CSR dalam mengatasi masalah di Papua, yaitu mengatasi kebutuhan dasar masyarakat Papua lokal yang belum terpenuhi, mengurangi kesenjangan antara pengetahuan dan kompetensi penduduk lokal dan harapan industri, dan membangun rasa memiliki dan kebanggaan nasional di antara masyarakat lokal terhadap keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, beliau yakin pertanian terpadu menjanjikan untuk mengatasi masalah sosial di Papua. Namun, apakah pertanian terpadu menjawab permintaan Dewan Komisaris sekaligus membangun sinergi antara warga dan PKT? Sistem pertanian terpadu memungkinkan pendekatan pertanian lebih berkelanjutan dengan menggabungkan kegiatan tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, kehutanan, dan kegiatan lain yang mendukung produksi pertanian, peningkatan ekonomi, dan pelestarian sumber daya alam. Tingkat pendidikan, para petani juga menjadi faktor penentu kesuksesan mereka dalam menerapkan inovasi sistem pertanian dan ketahanan pangan di daerah. Lebih lanjut lagi, peran tingkat pendidikan itu menjadi salah satu faktor utama kriteria key opinion di kelompok petani. Maka dari PKT perlu mempertimbangkan kemampuan petani untuk mengadopsi praktek-praktek pertanian sebelum mencanangkan program CSR-nya untuk masyarakat Papua. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sulawesi tahun 2017, yang menyatakan bahwa penerapan program pemberdayaan pertanian mampu untuk meningkatkan IPR, Indeks Pembangunan Manusia melalui pendekatan quadruple helix. Pendekatan quadruple helix yaitu yang melibatkan hubungan mutualisme petani dengan pebisnis, akademisi, pemerintah, dan warga lokal, yaitu dengan program pemberdayaan sektor pertanian yang optimal. Berfokus pada manajemen rantai pasok antara produsen dan konsumen, selain itu mengintegrasikan petani dengan pembeli potensial secara langsung. Tidak hanya meningkatkan profitabilitas pertanian, namun juga mampu meningkatkan ketahanan pangan dan mata pencaharian di daerah pelosok. Menurut teori kebutuhan dasar Maslow, makanan dianggap sebagai kebutuhan fisiologi dasar. Oleh sebab itu, kita perlu untuk memenuhinya. Pemenuhan kebutuhan dasar akan memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan tingkat tinggi. Misalnya, Juli tahun 2002, itu telah terjadi wabah kelaparan hebat di Papua. Ditandai dengan tercatatnya 700 kasus stunting pada anak di wilayah Papua. Oleh karena itu, kita perlu untuk menganalisis faktor-faktor apa saja sih penyebab kebutuhan dasar di Papua itu tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, kami di sini menggunakan diagram fishbone dengan hasil analisis 4 kebutuhan dasar warga Papua, yaitu dari aspek ekonomi, aspek manusia, aspek akses infrastruktur dan distribusi, serta aspek lingkungan. Selain itu, kami juga menganalisis masalah yang harus difokuskan untuk distabilisasi dan akan memberikan manfaat yang baik berdasarkan nilai Risk Priority Number atau RPN dengan menggunakan SMEA. Berdasarkan hasil SMEA, dapat diketahui bahwa masyarakat Papua itu sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar akan pangan dengan nilai RPN tertinggi, yaitu pada variabel cuaca ekstrim yang menyebabkan petani gagal panen sebesar 280. Yang mana hasil RPN 280 itu terdiri dari nilai occurrence 8 yang berarti probabilitas kejadiannya adalah tinggi, nilai severity sebesar 7 yang berarti probabilitas keparahan dampaknya ditentukan tinggi, serta nilai detection-nya 5 yang berarti pendeteksian terhadap solusi desain permasalahannya cukup bisa terdeteksi.
Berdasarkan analisis studi kasus dan literatur, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Papua itu melalui aktivitas pemberdayaan potensi daerah menjadi fokus utama kami dalam analisis ini, serta memberdayakan masyarakat Papua dalam mengusulkan program CSR-PT untuk Kalimantan Timur. Dengan menyediakan kebutuhan dasar masyarakat Papua terlebih dahulu, maka akan meningkatkan indeks daya saing infrastruktur, pembangunan manusia, dan harapan hidup di wilayah Papua. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan rasa memiliki masyarakat setempat dengan program CSR-PKT itu sendiri dan pemerintah Indonesia pada umum. Setelah melakukan kajian dari berbagai literatur terkait, analisis menggunakan beberapa metode yang relevan dengan arah tujuan kajian kami dapat disimpulkan menjadi 3 hal. Yang pertama, tingkat pendidikan atau pengetahuan petani menjadi faktor penentu keberhasilan dari penerapan program sistem pertanian terpadu yang dicanangkan oleh program CSR itu sendiri. Yang mana tingkat pengetahuan juga menjadi acuan para petani untuk memilih figur key opinion leader. Yang kedua, penerapan sistem pertanian terintegrasi yang berdampak positif pada pendapatan petani itu melibatkan 4 aspek quadruple helix, yaitu pebisnis, PKT itu sendiri, pemerintah, akademisi, dan warga lokal Papua, atau dalam hal ini kita fokuskan ke petani. Yang ketiga, belum tercukupinya kebutuhan dasar warga Papua itu merupakan akar dari berbagai permasalahan dan bencana yang terjadi di wilayah Papua itu sendiri, yang mana ini perlu mendapatkan atensi khusus dari pihak PT Kalimantan Timur, yang mana ini akan menjadi prioritas utama bagi berbagai pihak yang akan berkepentingan di daerah tanah Papua itu sendiri. Terdapat 3 alur dari hulu ke hilir yang merupakan fokus dari usulan strategi kami, yaitu proses produksi, proses penyimpanan, dan yang terakhir adalah proses penjualan atau pemasaran. Proses produksi adalah proses hulu yang menentukan kualitas dan kuantitas bahan pangan. Proses inilah yang menjadi fokus usulan program CSR Pemerzaman, yaitu mengintegrasikan sistem pertanian yang telah berlangsung di Papua dan memaksimalkan prosesnya dengan mengandalkan kemampuan alam Papua. Proses penyimpanan adalah proses yang menentukan ketahanan pangan suatu daerah. Kami mengusulkan pembangunan FLIP atau Food Local Inventory Place sebagai solusi untuk menghadapi kasus gagal panen yang telah berlangsung setiap waktu. Proses penjualan atau pemasaran adalah proses akhir dalam alur ekosistem produk pangan. Fokus proses ini adalah komersialisasi produk pangan masyarakat Papua. Sesuai dengan kajian kami mengusulkan 4 pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam program CSR usulan kami. Pebisnis, dalam hal ini PKT, merupakan inisiator yang kami usulkan kontribusinya dapat menggerakkan ekosistem ini dapat berjalan. Di sisi lain, para warga lokal atau petani merupakan objek penilaian dan patokan keberhasilan dari program CSR kami. Akademisi dan atau ahli berperan memberikan rekomendasi penyuluhan tentang praktek terbaik pada pertanian terintegrasi. Sedangkan pemerintah diharapkan dapat mengawasi keberlangsungan program CSR dan keberlanjutan ekosistem usulan kami. Berdasarkan dari analisis kami, program CSR sudah sesuai dengan proses bisnis. Namun dampaknya akan lebih maksimal jika disesuaikan dengan kajian literatur dan kondisi kebutuhan terkini di Papua, seperti kebutuhan dasar. Oleh karena itu, kami menyarankan beberapa strategi. PKT perlu melakukan reseleksi kelompok petani dengan kriteria key opinion leader, yaitu tingkat pengetahuan yang memadai, motivasi bertani untuk konsumsi rumah tangga, kemampuan pemanfaatan teknologi dalam bidang pertanian. Matriks keberhasilan implementasi program menitik beratkan pada dampak program terhadap peningkatan penghasilan petani, penggunaan produk pertanian pada alam, peningkatan kualitas hidup warga lokal, dan hubungan bermasyarakat warga lokal terhadap stakeholder.